wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 beranggotakan. Kami akan mewawancarai owner dari Seblak RR yang bernama Bapak Ferry. Ikutin terus video kami ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami sudah bersama narasumber. Kepada Perkenalkan, nama saya Ferry Faisal. Saya owner dari Seblak RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Muzalia sebagai penanya yang pertama, dan saya bersama dengan owner Seblak RR kepada Bang Ferry. Di sini baiklah saya akan menanyakan sebuah tantangan atau sebuah untuk bisa kedepannya menginspirasi kita dari usaha beliau. Baiklah Bang, yang pertama apa yang menginspirasi Abang untuk memulai bisnis ini? Pertama, saya punya teman yang punya usaha seperti ini. Jadi lama saya pelajari, setelah saya tahu ilmunya, baru saya berani membuka usaha ini. Baiklah, yang kedua, bagaimana awal mula Abang membangun bisnis ini? Pertama-tama saya membuka kedainya dulu, membereskan tempatnya, mempersiapkan semuanya, desain, dan bagaimana cita rasanya itu saya coba dulu di rumah. Selama 1 minggu kami bereksperimen. Setelah yakin dengan rasanya, baru kami mulai buka. Berarti mencari-cari dulu mana yang pas gitu ya Bang. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Abang memulai bisnis ini? Kalau usaha ini masih tergolong baru, ya. Belum nyampe 2 bulan. Karena ini benar-benar usaha ketiga saya yang terbaru. Yang ketiga ya. Baiklah, berapa lama waktu yang dihabiskan Abang untuk berdagang dalam sehari? Saya mulai buka usaha ini dari jam 10 pagi, tutupnya sampai jam 21.00 malam. Jadi bukanya sampai jam malam ya Bang. Sampai malam. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang melibatkan media sosial dalam berpromosi sebagai owner Seblak RR? Iya, benar. Saya banyak kenalan sama mahasiswa ini, tetangga-tetangga orang masyarakat di sini. Jadi melalui WA, melalui IG, melalui Facebook, begitu saya cara mempromosikannya. Ya, biar lebih maju gitu Iya. ya Bang. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah Abang menggunakan jasa karyawan untuk membantu mengelola bisnis ini? Iya benar ya. Saya di sini untuk Seblak RR saya mempunyai karyawan 3. Ya, pegang websitenya ada kopinya lah, kopinya 2, yang waitersnya 1, sama merangkap. Jika boleh tahu nih Bang, kira-kira berapa omset Abang per hari atau per bulan gitu? Jadi ini kan masih baru. Ya. Jadi kami masih dalam promo, kan. Mungkin kalau dalam satu harinya lebih kurang dari antara angka 900 sampai 1 juta lebih. Jadi segitu dulu ya Bang. Baiklah, di sini saya Ferdia Rizky sebagai penanya kedua, masih bersama dengan Bang Ferry. Baiklah Bang, di sini saya akan bertanya kepada Abang. Menurut Abang, produk apakah yang sering diminati oleh konsumen? Ya, yang jelas kan kita kan brandnya Seblak, jadi pastinya seblak Bang. Tapi seblak kita kan macam-macam, ada seblak adu, seblak roti, seblak ceker, dan yang
produk yang kurang diminati oleh konsumen? Untuk saat ini belum ada Mbak. Alhamdulillahnya kan lancar semua sama. Menurut abang, apakah ada usaha lain yang buat abang itu bisa membuat di tempat lain gitu? Maksudnya cabang gitu ya? Ya. Sudah ada rencananya Mbak, tapi masih kita lihat dulu kan gimana ke depannya gitu kan. Kalau rencana pasti ada. Abang tetapi ada ingin membuka cabang lain tetapi Pasti itu pasti ada, semua perusahaan pasti ingin maju ya, pasti pengen berusaha lagi buka cabang pasti. Menurut abang pernah tidak menghadapi risiko yang besar dalam berbisnis dan cara mengatasinya itu menurut abang bagaimana? Pernah Pak, saya kan sebelum punya usaha ini saya juga punya depot air kan. Jadi waktu dulu tahun 2017 2019 itu sempat kejadian COVID. Di situ saya pernah juga drop juga gitu. Tapi cara mengatasi tergantung kita lagi, kita jalani aja gitu kan. Yang penting kita antara kita sama pelanggan berkebaikan aja Pak. Menurut abang nih cara menciptakan kepuasan dari konsumen atau pelanggan itu bagaimana? Yang jelas kalau untuk makanan ini Pak, yang jelas rasa dan pelayanan kita itu intinya Pak. Baik. Selama abang membangun usaha ini ada nggak kayak rasa takut dalam menghadapi resiko kayak gitu? Bisa dijelasin? Kalau yang namanya usaha itu karena kita tuh sudah pernah usaha sebelumnya, jadi saya yakin aja Pak, karena sebelumnya sudah pernah hal-hal kayak gitu terjadi kan. Sudah tahu lah cara mengantisipasinya gimana. Menurut abang nih, jika boleh tahu cara menghadapi pesaing bisnis gitu untuk mengelolanya agar terus bereksintasi dalam jangka yang waktu lama itu gimana? Itu tadi yang saya bilang, saya jelaskan sama Mbak tadi kan, tergantung kita sama pelanggan. Oh iya. Kalau kita dekat sama pelanggan, kita ramah, kita pelayanan kita bagus, pasti orang walaupun sama, tapi orang nilai enak ya di sana abangnya ramah, tempatnya juga enak gitu kan. Gitu Mbak. Baiklah, terima kasih Bang. Sama Mbak. Baik, saya Vanowati, penanya terakhir. Di sini saya masih bersama Bang Ferry. Pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaannya itu, menurut Abang, apakah peran keluarga itu penting dalam proses pembangunan bisnis ini? Itu pasti Mbak, soalnya ini usaha ini kan kuliner ya, bersangkutan sama istri saya yang kokinya gitu. Untuk sebelum punya karyawan kan istri saya dulu yang mulai ngajari karyawan cara kita. Pertanyaan lanjutannya, jika boleh tahu, bagaimana cara Anda mengatur waktu pribadi dan waktu mengelola bisnis ini? Kalau karena kita sudah punya karyawan Pak, kalau masalah pribadi itu kan saya setiap hari ketemu juga sama orang rumah, kita punya rumah sendiri, jadi sangat mudah. Apalagi waktu kerjanya juga kan saya sekali-sekali aja kontrol di sini gitu kan, karena kita sudah punya karyawan. Jadi nggak selalu ada di sini ya? Benar. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah ada komplain dari konsumen tentang pelayanan ataupun tentang cita rasa makanan yang ada di bisnis ini? Itu pasti Mbak, semua usaha itu pasti ada yang komplain, yang malah yang muji juga ada gitu kan. Kalau palingan masalah cita rasa aja lah, ada yang keasinan, ada yang suka asin, ada yang suka nggak asin, tergantung beda-beda orang. Pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apakah bisnis ini yang sekarang dijalankan masih berpotensi untuk dijalankan di masa mendatang? Kan ada yang kayak bisnis stucknya di tahun-tahun ini aja, ada yang kayak oh masih bisa nih untuk tahun-tahun setelahnya itu. Ya, benar Mbak. Ya itulah tadi kan sebelumnya saya sudah nyampaikan juga
yang namanya kita berusaha nggak mungkin kita mau 1 tahun ini aja gitu kan. Pasti apalagi sekarang saya sudah memikirkan ingin buka cabang lagi gitu kan. Pasti ininya berkembang gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah ada sedikit motivasi nih untuk kami pelajar atau mahasiswa yang kayaknya masih ragu nih untuk membuka usaha, kayak apa ya, kayak masih takut, masih ragu gitu? Ya motivasinya mungkin aja ya. Dulu sebelum abang turun di usaha ini kan, abang juga ibaratnya karyawan biasa gitu kan. Tapi dengan dorongan intinya tuh keluarga kemauan, dan juga intinya jangan malu. Kalau kita malu menghadapi sesuatu itu nggak bakalan jadi apa-apa, Mbak. Dulu sebelum ini kan abang juga punya usaha lain gitu kan. Dulu bukan abang yang jalannya orang, malah karena abang sibuk dengan usaha kerja abang sendiri. Karena abang masih malu, belum PT, belum ini kan. Tapi alhamdulillah jadi motivasi aja setelah karyawan berhenti semua, abang coba memberanikan diri, dekat-dekatin orang ini kan, cari karyawan baru, cari nasabah baru kayak gitu kan, Pak. Alhamdulillah sekarang nggak ada malu-malu lagi. Yang penting selagi itu halal, kapan kita Bangga, malu. ya kan? Baik, sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.